Oke, halo teman-teman semua, salam kenal sebelumnya. Perkenalkan saya Lutfi Aryadi, bisa dipanggil Lutfi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan terkait capstone project saya yang berjudul Predictive Analytic Model for Travel Insurance Claim. Nah, jadi di sini masuk ke dalam latar belakang dan rumus masalahnya. Jadi seperti yang kita ketahui ya, bahwa industri travel insurance saat ini atau asuransi perjalanan saat ini itu seiring dengan berkembangnya waktu, seiring dengan berkembangnya wisata domestik lokal maupun internasional itu pasti akan terus berkembang ya. Terlebih pasca dari COVID-19 yang dimana orang-orang itu diwajibkan untuk stay at home, tapi setelah COVID-19 ini selesai, maka perjalanan ke luar negeri atau ke lokal, domestik itu juga sudah meningkat terutama dalam hal pariwisata ataupun lainnya. Seperti itu. Nah, cuma di sini adalah tantangan utamanya yaitu terkadang perusahaan asuransi ini memiliki kesulitan ya untuk mengidentifikasi dari calon nasabahnya ini yang memiliki potensi terkait mengklaim asuransi perjalanannya gitu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa salah satu profit terbesar dari perusahaan asuransi yaitu adalah untuk meminimalisir dari nasabah yang mengajukan klaim, seperti itu. Nah, oleh karena itu di sini kita rumuskan masalahnya yaitu dengan menggunakan metode pemanfaatan machine learning, maka perusahaan bisa memprediksi klaim itu lebih dini, memahami pola risiko serta mengoptimalkan keputusan bisnis dari metode-metode untuk sales penjualan asuransi ini kepada nasabah-nasabah yang lebih tepat, seperti itu. Oke, tujuannya adalah yang pertama itu memberikan insight dan rekomendasi yang berbasis data yang berpotensi untuk mengambil keputusan perusahaan asuransi. Nah, di sini ada data outstanding-nya dari semua data yang sudah saya olah itu untuk yang pertama ada agency yang dimana agency ini meliputi dari nama travel insurance agency-nya, kemudian ada agency type, terus kemudian ada distribution channel ini terkait sales penjualannya melalui online ataupun offline. Kemudian ada product name yaitu ada beberapa nama produk asuransi, duration yang dimana durasi ini adalah ketika nasabah melakukan bepergian ke luar negeri ini itu ada durasi terkait masa asuransinya seperti itu. Let's say misalkan ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada juga yang sampai dengan 1 tahun itu sudah mengcover dari sisi nasabah selama melakukan perjalanan seperti itu. Kemudian ada destinasi yaitu tujuan dari nasabah ini ingin melakukan perjalanan, net sales yang dimana net sales ini keuntungannya, terus kemudian commission atau yang diterima oleh dari pihak agensi, kemudian dari umur nasabah dan juga ada dari klaim ya. Klaim ini ada 2 jenis ya, yes atau no, yang dimana itu nasabah mengklaim ataupun tidak, seperti itu. Nah, setelah dilakukannya EDA atau Exploratory Data Analysis, dapat diketahui bahwa dari sekian banyak produk asuransi, yang dimana ada 26 produk asuransi yang seperti cancellation plan, annual service plan, basic plan, dan lainnya, diketahui bahwa produk yang paling top seller ya, itu ada di produk cancellation plan yang dimana produk ini itu ketika nasabah membeli asuransi cancellation plan, yang dimana ketika nasabah ini tidak jadi berangkat, maka uang nasabah ini bisa dikembalikan seperti itu. Jadi ada kompensasi di mana ketika nasabah ini tidak jadi pergi berangkat ya, walaupun itu ada beberapa faktor faktor ini ya, faktor penentu ya kenapa nih si nasabah ini tidak jadi pergi seperti itu. Nah, jadi kita bisa mendapatkan kesimpulan kalau dari sini tuh kita bisa lebih mengoptimalkan produk itu ke jenis produk cancellation plan ini. Seperti itu. Nah, kemudian untuk top destinasinya dari total 138 negara, eh, yang paling sering dikunjungi yaitu adalah negara Singapura, kedua Malaysia, Thailand, kemudian China, Australia, dan Indonesia. Nah, bisa diketahui bahwa dari semua uh,
top destinasi ini itu dominan yang negara-negara di Asia. Jadi negara-negara Asia ini ya bisa dikatakan masih termasuk negara yang sering ya dikunjungi ya oleh turis-turis wisatawan seperti itu. Nah, kemudian dari hasil analisa itu diketahui bahwa klaim distribusinya itu ini menunjukkan bahwa dari dataset travel insurance yang sudah saya dapatkan itu ada 98,29% nasabah yang tidak melakukan klaim, sedangkan hanya 1,71% nasabah yang melakukan klaim. Nah, ini artinya adalah hanya sebagian kecil dari nasabah atau pelanggan yang mengajukan klaim asuransi perjalanan, sementara mayoritas nasabah itu tidak melakukan klaim. Nah, namun walaupun bisa dikatakan dari sisi nasabah yang tidak mengajukan klaim ini hanya 1,71%, tapi ini masih bisa kita optimalkan ya mungkin let's say di 99% dari nasabah yang tidak mengajukan klaim sehingga profitabilitas dari perusahaan asuransi ini bisa lebih optimal. Seperti itu. Nah, dari semua analisa ini saya lakukan data cleaning dan juga modeling ya. Data cleaning itu meliputi mencari missing value-nya, kemudian mencari outlier deteksinya, terus bagaimana cara kita men-treatment outliers ini, kemudian cara menghandling dari imbalance data seperti itu. Kemudian kita di sini menggunakan modeling SAP ya, yang dimana di sini diketahui bahwa dari semua produk yang justru menyumbang klaim tertinggi itu adalah dari produk asuransi yang bernama cancellation plan ini. Nah, jadi dari situ kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa cancellation plan ini perlu uh, ya bisa dikatakan bisa kita apa namanya evaluasi lebih lanjut untuk melihat terkait cara ketentuan-ketentuannya ini agar bisa mengoptimalkan dari sisi bisnis seperti itu. Nah, uh, Nah, kesimpulannya adalah dari dataset ini memiliki tingkat ketidakseimbangan kelas yang sangat tinggi, yaitu hanya 1,71% data yang melakukan klaim. Nah, oleh karena itu, dari analisa ini saya mengarahkan untuk model menggunakan metric recall untuk meminimalkan resiko false negatifnya. Karena misclaim ini berpotensi menyebabkan kerugian finansial lebih besar dibandingkan dengan false alarm. Seperti itu. Ya, kemudian juga berdasarkan hasil analisa interpretabilitas menggunakan SHAP, diketahui bahwa fitur yang memberikan kontribusi paling besar yaitu adalah mencakup dari jenis produk, yaitu dari cancellation plan dan travel cruise protect. Kemudian ada durasi perjalanannya, kemudian ada nilai transaksi, dan juga jenis agensi tertentu, dan juga destinasi dari tujuan nasabah. Insight-nya adalah atau hal yang bisa saya berikan kepada stakeholder bisnis yaitu polisi dan underwriting. Underwriting di mana perkata penilaian risiko untuk produk cancellation plan, terutama pada pelanggan dengan nilai transaksi perjalanan yang tinggi dan juga durasi panjang. Kemudian dari sisi operasional dan fraud risk mitigation-nya, yaitu mengimplementasikan dari sistem early warning berbasis model untuk memberikan flag atau ya kayak semacam ya pemberitahuan pada pelanggan yang beresiko pada saat awal dia pengajuan. Kemudian ada produk dan marketing strategy, yaitu dilakukan untuk mengevaluasi struktur manfaat dan harga ya, harga terutama di produk cancellation plan, yang dimana cancellation plan ini cenderung lebih banyak nasabah mengajukan klaim. Seperti itu. Ya mungkin bisa dengan kita mengajukan harga yang lebih tinggi untuk cancellation plan ini, atau mungkin bisa dilakukan subsidi silang antara beberapa jenis produknya, seperti itu. Oke, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Thank you semua.